Halo semua, ketemu lagi dengan saya Martini. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk bahan baku. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana alur biaya produksi. Karena biasanya untuk akuntansi bahan baku ini digunakan sebagai salah satu komponen biaya produksi untuk perusahaan manufaktur. Nanti akan ada biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, kemudian BOP, ini akan menjadi salah satu proses, akan menjadi barang dalam proses, dan pada akhirnya akan menjadi persediaan barang jadi. Tapi kali ini saya akan membahas mengenai bahan baku terlebih dahulu. Jenis-jenis persediaan di perusahaan manufaktur agak sedikit berbeda mengenai akun persediaan. Ya, kalau di perusahaan dagang, akun persediaannya cuma satu, yaitu persediaan barang dagang. Tapi kalau di perusahaan manufaktur, jenis persediaannya ini lebih banyak. Di antaranya adalah persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan ada juga persediaan barang jadi. Nah, biaya perolehan bahan baku berarti ini adalah ketika kita akan belanja bahan baku. Ya, yang dipakai yang mana? Harga yang tercantum dalam faktur pemasok. Kalau ada diskon pembelian, maka ini akan mengurangi biaya perolehan bahan baku. Jika ada beban angkut pembelian, maka ini akan menambah biaya perolehan bahan baku. Kemudian ada lagi yang namanya biaya akuisisi, yaitu biaya untuk melakukan fungsi pembelian, penerimaan, pembongkaran, pemeriksaan, asuransi, penyimpanan, dan akuntansi. Nah, dalam metode perhitungan biaya persediaan, metode yang umumnya dipakai itu ada FIFO, LIFO, sama metode rata-rata bergerak. Metode FIFO, first in, first out, berarti yang masuk pertama akan dipakai pertama atau akan dikeluarkan pertama. Kalau metode LIFO, last in, first out, berarti persediaan yang masuk belakangan justru akan dikeluarkan pertama. Atau yang ketiga adalah metode rata-rata bergerak. Ini rata-rata persediaan itu yang akan dikeluarkan. Jadi tidak ada mana yang masuk duluan, mana yang masuk belakangan. Karena yang dikeluarkan adalah berdasarkan rata-ratanya. Akuntansi untuk bahan baku meliputi dua hal utama, yaitu pembelian bahan baku dan penggunaan bahan baku. Kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu pembelian bahan baku. Jurnal yang dibuat pada saat perusahaan melakukan pembelian bahan baku itu ada dua metode yang biasa digunakan untuk mencatat persediaan. Jadi tidak hanya pembelian ya, untuk mencatat persediaan, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Bedanya di mana? Nah, kalau untuk perpetual, maka transaksi pembelian akan dicatat sebagai raw material atau persediaan bahan baku pada kas atau utang. Oke, kemudian kalau metode periodik, purchase atau pembelian pada kas atau utang. Jadi bisa kita lihat ya, perbedaannya adalah di akun yang ada di sisi debit. Kalau perpetual, yang dipakai adalah akun itu sendiri, yaitu persediaan. Ya. Tapi kalau periodik tidak mengenal akun persediaan.
Yang dikenal adalah akun transaksinya, yaitu pembelian. Nah, berikutnya adalah ketika bahan baku yang sudah dibeli itu dipakai atau digunakan sebagai proses produksi. Jurnalnya adalah work in process atau barang dalam proses pada raw material atau persediaan bahan baku. Jadi, bahan yang tadi sudah dibeli ketika sudah digunakan dalam proses produksi, maka akan masuk ke dalam akun barang dalam proses atau work in process. Dan sisi kreditnya raw material berarti bahan bakunya sudah dipakai. Kalau sudah dipakai berarti berkurang. Kalau berkurang itu di jurnal di sisi kredit. Nah, bagaimana cara menghitung biaya bahan baku? Persediaan bahan baku awal ditambah dengan pembelian bersih, maka akan ketemu bahan yang tersedia untuk diproses. Kemudian dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir, akan ketemulah beban atau biaya bahan baku. Jadi saya ulangin, persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Itu cara menghitung biaya atau beban bahan baku. Terus kemudian untuk menghitung pembelian bersih dari mana? Ya, pembelian ditambah dengan beban angkut atau biaya-biaya yang dikeluarkan, dikurangi dengan retur kalau ada retur, dikurangi lagi dengan potongan kalau ada potongan. Nah, contoh informasi saldo bahan baku awal itu 500 unit, harga per unitnya 10.000. Kemudian dilakukan pembelian sebanyak 10.000 unit dengan harga per unitnya 12.000. Informasi kebutuhan bahan baku untuk proses produksi per 1 September 2.500 unit, per 15 September 2.500 unit. Metode yang digunakan adalah FIFO, berarti first in first out. Yang masuk duluan dikeluarkan duluan. Berarti untuk proses produksi bahan baku yang digunakan adalah saldo awal dulu. Baru kekurangannya akan mengeluarkan atau menggunakan dari pembelian bahan baku. Nah, bagaimana pencatatannya? Yang pertama tadi adalah informasi saldo awal. Ini hanya berupa informasi, nggak ada kegiatan. Berarti nggak perlu di jurnal. Yang kedua, ada pembelian sebanyak 10.000 unit dengan nilai per unitnya 12.000. Karena ini ada transaksi pembelian, maka harus di jurnal. Ya, menggunakan metode perpetual. Berarti persediaan bahan baku atau raw material pada kas atau utang dagang, tergantung dari sistem pembayarannya cash atau kredit. Nominalnya berapa? 120 juta. Ini diperoleh dari 10.000 unit kali 12.000. Dan-nya adalah informasi kebutuhan bahan baku untuk proses produksi. Berarti dalam proses produksi kita akan mengeluarkan bahan baku. Per 1 September 2.500 unit bahan baku. Tadi ada saldo awal 500 unit. Karena kita menggunakan metode FIFO, maka yang 500 kita pakai dulu. Ya, berarti bahan 500 unit, harga per unitnya 10.000, sehingga totalnya 5 juta. Kemudian karena per 1 September ini pakai 2.500, baru ada 500 dari saldo awal, maka kita pakai yang pembelian
sebanyak 2.000 unit. Harganya 12.000, totalnya 24 juta. Sehingga total biaya bahan baku per 1 September itu menjadi 29 juta. Kemudian, untuk pemakaian bahan baku per 15 September sebanyak 2.500 unit. Karena tadi yang saldo awal sudah dipakai, berarti semuanya menggunakan pembelian ya, yang harga per unitnya adalah 12.000. Maka bahan sebanyak 2.500 unit kali 12.000, totalnya 30 juta. Ini adalah untuk perhitungan biaya bahan bakunya dulu. Kemudian jurnalnya gimana? Ya, berarti per 1 September work in process atau barang dalam proses pada bahan baku atau raw material sebesar 29 juta. Kemudian untuk per 15 September work in process atau barang dalam proses pada bahan baku atau raw material sebanyak 30 juta. Nah, demikian pembahasan mengenai akuntansi untuk bahan baku. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.